ini perlu diketahui dan seandainya kalau sudah tahu mohon diinformasikan. Mungkin ada tetangga, keluarga atau kenalan yang mengalami musibah kecelakaan. Video ini disponsori oleh Kali ini kita kedatangan tamu dari sebuah perusahaan asuransi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu PT Jasa Raharja. Di studio telah hadir Bapak Immanuel Bandi, selaku Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Kota Singkawang. Betul Pak ya? Siap Pak. Gimana kabarnya Pak? Siap, alhamdulillah sehat. Ya, itu sehat itu yang penting Pak ya. Ya, mahal. Ini kan jam kita kan pagi menjelang siang Pak. Siap. Sudah ngopi Pak? Sudah. Nonton bola nggak Pak tadi Pak? Ya, sedikit nonton, ya. Tapi tidak sampai selesai. Tidak sampai selesai. Jadi Argentina atau Arab Pak? Saya Brasil. Pak, terima kasih nih sudah mampir di studio Ayo Bongkar. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas atau mensosialisasikan asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Siap. Betul Pak ya? Ya. Nah, seperti pepatah kuno Pak, kalau tak kenal maka tak sayang Pak. Siap. Mudah-mudahan setelah ini kita disayang-sayang Pak. Tapi kita saling sayang menyayangi. Gitu ya. Pak, dalam kesempatan ini, ya mungkin banyak orang tahu Jasa Raharja, tapi kan mungkin tidak tahu secara detailnya. Betul. Nah, di kesempatan ini mungkin Bapak boleh jelaskan apa sih Jasa Raharja itu, visi dan misinya apa Pak? Siap. Oke. Baik, makasih atas pertanyaannya dan kesempatan yang diberikan oleh kami untuk menggunakan podcast ini untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait hak dan kewajiban masyarakat yang melekat dalam kegiatan-kegiatan Jasa Raharja setiap harinya. Saya sapa dulu para pemirsa, mitra Ayo Bongkar yang berbahagia. Banyak pertanyaan seperti yang disampaikan tadi terkait apa itu Jasa Raharja, bagaimana ruang geraknya, seperti apa tujuan pendiriannya. Ya. Jadi PT Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian karena merdeka Indonesia, perusahaan-perusahaan Belanda ini diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Sehingga dia bermetamorfosis, kemudian pada tahun 1961 tanggal 1 Januari berdirilah PT Jasa Raharja. Lalu apa kegiatan Jasa Raharja? Jasa Raharja sejak berdirinya dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola undang-undang terkait dengan kecelakaan yang dialami oleh masyarakat. Memang ada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang 33 yang mengatur tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum, yang kemudian memberikan perlindungan kepada setiap penumpang angkutan umum yang sah, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Kemudian ada undang-undang yang kedua, Undang-Undang 34 tahun 1964. Undang-undang ini mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi setiap orang yang berada di jalan kemudian mengalami risiko kecelakaan penumpang yang memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam ketentuan itu akan diberikan perlindungan. Perlindungan berupa apa? Yaitu perlindungan berupa risiko yang dialami oleh masyarakat. Baik itu dia mengalami risiko akibat tabrakan atau ditabrak oleh kendaraan lain dan menyebabkan dia mengalami luka-luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia. Sehingga Jasa Raharja selalu konsen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jaminan perlindungan ya. Jasa Raharja hadir ketika masyarakat yang mengalami risiko selama ini
baik itu jasa raja mendatangi rumahnya langsung atau melihatnya di rumah-rumah sakit, itu sebagai wujud kehadiran negara. Jadi negara diwakilkan oleh petugas-petugas jasa raja hadir ketika dia mengalami risiko, sehingga masyarakat tidak merasa dia sendiri, bahwa ada negara melalui jasa raja hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan perhatian daripada pemerintah. Ya. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tadi menarik, di sini kan ada dua undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34. Nah, tadi saya mengutip di Undang-Undang Nomor 33, penumpang yang berada dalam angkutan umum yang sah. Benar. Nah, pertanyaan saya, apakah ada yang tidak sah, Pak? Baik, ini pertanyaan menarik dan jarang sekali saya menemukan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Tapi inilah kelebihan yang dipunya oleh para reporter, para pemirsa yang berpikir kritis hari ini. Jadi memang benar bahwa ada angkutan umum yang sah dan ada yang tidak sah. Sah dalam hal aspek legalitasnya. Jadi sah ketika dia memperoleh izin. Memperoleh izin karena apa? Dia memenuhi syarat teknis yang dipersyaratkan oleh instansi teknis, seperti Dinas Perhubungan atau di instansi-instansi lain yang memberikan izin untuk angkutan laut dan udara. Kalau darat biasanya di Dinas Perhubungan. Oke, berarti ini lebih kepada kendaraan umum, Pak ya? Angkutan umum. Angkutan penumpang umum. Berarti yang kalau misalnya yang tidak sah, kita sebut misalnya bis lah ya, yang biasa kita lihat. Bis itu tidak terdaftar, dia ilegal, dan dia beroperasi. Suatu ketika dia mengalami celaka atau apa, itu tidak ditanggung di jasa raja atau bagaimana? Benar. Jadi di dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa alat angkutan penumpang yang sah. Jadi sah dalam hal ini memenuhi aspek-aspek legalitas tadi, perizinannya. Jadi kalaupun dia plat kuning tapi tidak mempunyai izin dari instansi teknis, maka dia dikatakan tidak sah. Kemudian penumpang juga harus penumpang yang sah. Sah dalam artian dia membayar tarif. Tiket ya. Tiket. Karena dalam komponen tarif itulah ada premi jasa raharja. Dalam prinsip asuransi salah satunya adalah no premi, no claim. Sehingga ketika dia membayar premi, maka ketika dia mulai berisiko, ada santunan untuk dia. Berarti ini buat saya juga pengetahuan baru, Pak. Mungkin buat masyarakat juga, khusus masyarakat Singkawang. Berarti kalau kita dalam memilih sebuah kendaraan umum, jadi kita harus jeli, Pak ya. Melihat itu kendaraan sah dan tidak sah. Atau tidak. Itu penting, Pak, seperti ini. Benar. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 34 ini perbedaannya dengan 34 ini lebih kepada kendaraan pribadi atau bagaimana, Pak? Jadi baik, untuk Undang-Undang 34 itu judulnya adalah Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas. Jadi di situ mengatur tentang setiap kendaraan wajib membayar preminya atau sumbangan wajibnya di Samsat. Kebetulan dalam hal ini kita bekerja sama dengan instansi kepolisian maupun Dinas Pendapatan Daerah. Pada sekitar tahun 70-an dibentuklah sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang kita kenal dengan Samsat. Nanti di situ pengurusan STNK. Jadi dalam hal pengurusan STNK itu masyarakat diwajibkan membayar pajak, membayar registrasi dan identifikasi kendaraannya, termasuk di dalamnya sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini yang disebut sebagai premi. Jadi setiap tahun dibayar. Ketika dia membayar, ketika kendaraannya nanti mengalami risiko, maka dia membayar premi itu mentransfer risiko, memindahkan risiko itu kepada negara, dalam hal ini jasa raharja. Jaminannya, Pak. Nah, menarik, Pak, ini. Kan berarti masyarakat membayar premi asuransi itu ya, Pak ya. Berarti kalau kita sudah membayar, artinya masyarakat tuh mendapatkan hak dan kewajiban. Benar. Nah, mungkin Bapak boleh jelaskan apa hak dan kewajiban dari masyarakat ketika dia sudah membayar premi. Baik. Ya, kita kembali tadi bahwa
ketika masyarakat mempunyai kendaraan, dia mempunyai kewajiban untuk membayar administrasi kendaraannya atau ini mempunyai... kita sebutin yang hak dulu Pak ya? Ya, haknya. Ya. Jadi hak masyarakat ketika dia mengalami risiko yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraannya di jalan, maka jasa raja akan memberikan perlindungan dasar dalam hal ini, bahwa ketika dia mengalami risiko yang dijamin oleh negara, dalam hal ini jasa raharja, adalah ketika dia mengalami luka-luka, mengalami cacat tetap, atau menerima santunan pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi ketika dia mengalami korban meninggal dunia, maka supaya dia negara bisa hadir, negara membentuklah undang-undang itu. Kemudian undang-undang itu dipercayakan kepada jasa raja untuk mengelolanya. Kelola. Itu aja Pak hanya. Ya, begitu. Jadi, kalau kewajibannya Pak? Kewajibannya seperti yang tadi, bahwa dia setiap tahun harus membayar preminya bersama-sama dengan pembayaran pajak di kantor Samsat terdekat. Jadi kewajibannya hanya membayar premi itu ya. Yang kalau kita ketahui premi itu terletak di STNK Pak, betul ya? Bersama dengan yang biasa ada kode ajaibnya itu Pak. Ya. Kode ajaib itu SWD DKLLJ. KLLJ. Nah, kita orang awam nggak susah sebutnya. Kalau orang jasa raja sudah paham lah. Sudah di luar kepala Pak ya. Siap. Nah, mungkin orang masih bingung Pak nih. SWD KLLJ ini kode ajaib apa Pak nih? Singkatannya apa nih? Oh, siap. Jadi baik, memang supaya bisa termuat di dalam itu, biasanya kita dikenal dengan singkatan-singkatan mempermudah sebutannya. Jadi SWD KLLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di nota yang lain disebut SW jasa raharja. Tapi ketika kita membayar sumbangan wajib atau yang kita mengerti sebagai premi, bahwa itu sudah memindahkan risiko. Jadi kendaraan yang mengalami risiko, masyarakat mengalihkan risiko itu kepada negara, kepada jasa raharja, untuk bisa memberikan jaminan perlindungan kepada pengguna kendaraannya pada saat mengalami risiko. Nah, berarti premi ini dibayar setiap tahun Pak? Setiap tahun. Setiap tahun. Di waktu kita ke Samsat, kita bayar BPKB, STNK, pajak, semua satu paket. Karena tadi paket. sudah satu atap ya Pak? Satu atap. Nah, kan begini Pak, biasa kita membayar STNK, misalnya ada kelalaian, kita tidak membayar tepat waktu. Di situ kan ada denda. Benar. Nah, apakah SWD KLLJ juga ada dendanya Pak? Baik, jadi sebelum saya menjawab ini, bahwa di kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa kebetulan hari ini sejak bulan Agustus, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, gubernur dalam hal ini memberikan kebijakan, memberikan dispensasi kepada masyarakat untuk keringanan denda yang tadi. Berarti ada dendanya Pak? Ada dendanya. Sehingga hari ini sampai dengan tanggal 20 Desember nanti, 20 Desember, masyarakat yang sudah terlambat membayar akan diberikan keringanan, dispensasi. Sehingga lewat kesempatan ini, saya menghimbau kepada mitra Ayo Bongkar untuk segera memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur, bahwa masyarakat karena kesibukannya, karena hal-hal lain, kemudian lupa membayar, maka diberikanlah keringanan untuk tidak diberikan sanksi atau denda tadi, termasuk di dalamnya SWD KLLJ. Kalau momen ini tidak ada setiap tahun, jangan sampai situasi yang baik ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Karena itu, manfaatkanlah kebijakan ini untuk memperoleh apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, bahwa masyarakat karena berbagai kesibukan, karena beberapa hal, kemudian dia melewati batas waktu pembayaran, pemerintah memberikan keringanan untuk dispensasi itu ya Pak? Dispensasi. Nah, berarti jawabannya
ada dendanya, tapi di kesempatan ini ada keringanan. Jadi harus dimanfaatkan momen seperti ini, Pak ya. Kalau di sektor pajak kita kenal tax amnesty ya. Kalau buat emak-emak ada diskonnya. Ya, ada diskonnya. Jadi biasa kalau diskon tuh suka, Pak. Mari kita ke Samsat untuk ya betul, itu tujuan kita. Pak, ini saya lagi berandai-andai nih, Pak. Siap. Contohnya, misalnya tadi kita sebut kelalaian, lupa bayar atau bagaimana ya, karena kesibukan dan lain sebagainya. Ada masyarakat kan lupa nih sudah bayar tapi lupa bayar. Nah, ternyata di masa lupa itu kita sih tidak mengharapkan ada kecelakaannya. Misalnya dia mengalami laka lantas. Nah, bagaimana Pak? Apakah ini tertanggung atau bagaimana? Ini saya dapat titipan pertanyaan, Pak. Nah, ini jadi pertanyaan yang ya selalu menjebak saya nih. Tapi saya berusaha menjawab bahwa sebelum saya sampai kepada pertanyaan tadi, saya menambahkan bahwa terkait STNK, terkait pajak, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, salah satu pasal mengatur bahwa masa berlaku STNK itu 5 tahun. Dan ketika masyarakat tidak membayar selama 5 tahun itu, kemudian setelah masa berlaku STNK-nya habis, dia juga masih belum melunasi kewajibannya, maka registrasi dan identifikasi kendaraan itu akan dihapus. Sehingga nilai kendaraan itu akan menjadi 0. Jadi kalau kita punya kendaraan, punya BPKB, kita kemanapun kan BPKB ini termasuk surat berharga. Tetapi setelah dihapus dari registrasi dan identifikasi, maka nilai jual kendaraan itu tidak ada lagi. Dan ketika dia mengalami risiko seperti pertanyaan tadi, maka tidak dalam jaminan jasa raharja. Berarti tidak di dalam jaminannya. Jadi kita berharap kalau bisa masyarakat jangan sampai lupa. Apalagi kita sudah ingat kan sekarang, Pak ya. Terjadinya konflik di mana-mana atau perseteruan di mana-mana karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban antara masyarakat adalah membayar pajaknya di kendaraan, baik termasuk SW-nya. Nanti haknya akan diperoleh setelah kewajiban itu kewajibannya sudah dipenuhi, baru haknya akan mengikuti, Pak ya. Menjadi persoalan di mana-mana karena dibolak-balik. Hak itu menjadi kewajiban, kewajiban menjadi hak. Jadi kadang tujuan di sini kita mengedukasi ya. Jadi mudah-mudahan ini sih tidak. Jadi mari masyarakat kita sadar akan kewajiban, maka negara akan memberikan hak-hak yang akan dituntut ketika mengalami risiko. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak mungkin selama ini yang suka lalai, yang suka lupa bisa diingatkan kembali. Benar. Karena itu baik untuk kita sebagai warga negara dan juga pengguna kendaraan bermotor. Karena kita tidak tahu nih Pak, setiap waktu, setiap jam keadaan di luar seperti apa ya. Benar. Ya kalau ini Bang, risiko itu kalau datang kita tidak pernah tahu kapan. Dan ketika datang kita tidak punya antisipasi. Jadi prinsip risiko itu sesuatu yang akan datang dan tidak bisa diukur bentuk kerugiannya yang terjadi itu seperti apa. Sehingga negara menetapkan undang-undang ini untuk memberikan perlindungan kepada Jadi masyarakat. Kembali lagi kepada pepatah nenek saya Pak. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Benar itu. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Nah Pak, apakah semua kecelakaan laka bisa ditanggung oleh PT Jasa Raharja atau bagaimana Pak? Atau menanggung apa saja? Benar. Jadi memang disadari bahwa setiap undang-undang itu pasti ada kelemahan. Termasuk di undang-undang yang kita jalankan ini belum memberikan perlindungan kepada semua jenis kecelakaan. Ada kecelakaan yang memang dalam jaminan Jasa Raharja, ada yang tidak. Kalau untuk penumpang angkutan umum atau Undang-Undang 33 tadi, bahwa kalau dia memenuhi syarat angkutan umum yang sah, dan dia menjadi penumpang yang sah. Karena ada penumpang yang tidak sah karena dia tidak membayar tarif. Ketika dia membayar tarif, barulah disebut sebagai penumpang yang sah. Jadi ada yang gantung-gantungan itu nggak bisa, karena dia tidak penumpang ya kan. Jadi walaupun angkutan penumpangnya sah, tapi dia bukan penumpang yang sah, maka tidak dijamin pula. Tidak dijamin karena apa? Dia tidak membayar tarif
yang di dalamnya ada premi jasara harja. Oke. Jadi setiap penumpang angkutan umum yang sah itu akan menjadi jaminan jasara harja ketika angkutan itu mengalami risiko. Baik itu di darat maupun di laut ataupun di udara. Jadi hari ini sebelum saya menjelaskan yang lebih lanjut tentang Undang-Undang 34 terkait dengan Undang-Undang 33, beberapa waktu yang lalu kita sudah kerjasama dengan angkutan-angkutan travel yang ada di wilayah Kota Singkawang dalam wadah organisasi Koperasi Sultan Ganda. Itu sudah dalam jaminan jasara harja karena sudah ada perjanjian dengan kita, sehingga masyarakat pengguna angkutan travel yang ada dalam member Koperasi Sultan Ganda akan menjadi jaminan jasara harja karena sudah diadakan kerjasama dan mereka sudah mengasuransikan penumpangnya. Kemudian nanti di Undang-Undang 34 diatur salah satu pasal bunyinya seperti ini, bahwa orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan, sehingga kalau kendaraan itu menjadi penyebab maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan. Tetapi kalau dia disebabkan oleh kendaraan lain yang tidak hati-hati, maka ketika dia mengalami risiko, jasara harja akan memberikan perlindungan kepadanya. Termasuk di dalamnya pejalan kaki yang ditabrak oleh sepeda motor atau mobil, dia dalam jaminan jasara harja karena pasal tadi mengatakan bahwa orang di luar kendaraan penyebab. Ya, kendaraan yang menyebabkan orang lain ini kendaraannya sudah membayar premi, sehingga pihak ketiga yang mengalami risiko akan mendapatkan perlindungan. Jadi di sisi lain yang tidak memenuhi unsur-unsur tadi adalah kecelakaan tunggal. Kenapa kecelakaan tunggal tidak dijamin? Karena penyebabnya adalah kendaraan itu sendiri. Sementara di bunyi pasal itu unsurnya bahwa ada kendaraan lain yang menyebabkan. Bunyi undang-undangnya ada kendaraan lain yang menyebabkan. Ya, bunyinya gini, orang di luar kendaraan penyebab. Tapi kalau dia ada di dalam kendaraan penyebab, dia tidak dijamin. Sehingga dalam bahasa yang mudah dimengerti bahwa kecelakaan tunggal itu tidak dalam jaminan jasara harja. Ya, karena kita biasa sering di TV pun kita sering lihat, contohnya ada bis yang masuk jurang karena kelalaian supir, mungkin itu pengaruh alkohol, pengaruh narkoba, ataupun ngantuk, faktor lain. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana, Pak? Ya, tadi seperti dijelaskan bahwa kalau angkutan penumpang umum maupun kecelakaan tunggal atau tabrakan dengan kendaraan lain tetap dijamin. Kalau dia tunggal, Pak? Dia tunggal karena dia sudah membayar premi tadi. Jadi walaupun tunggal, dia mengasuransikan diri sendiri. Jadi dia sudah membayar tarif, dia sudah membayar premi, maka jasara harja wajib memberikan perlindungan. Tapi kalau Undang-Undang 34 tadi, dia mengasuransikan orang lain yang mengalami risiko ditimbulkan oleh penggunaan kendaraannya. Nah, ini menarik, Pak. Tadi Bapak sebutkan penumpang yang sah. Nah, kalau saya nangkapnya begini. Tadi kan Bapak ada sebut ada yang ngelantung. Ya. Berarti itu kendaraan yang over kapasitas. Jadi itu tidak boleh, Pak, ya? Kalau dia disebut penumpang yang tidak sah atau tidak membayar tarif, tidak membayar premi, maka tidak dalam perlindungan jasara harja. Ya, lewat kesempatan ini kita mungkin bisa mengedukasi juga. Baiknya membayar tarif. Masyarakat, ya jangan gelantung, Pak. Jangan gelantung lah. Satu sisi bahaya, Pak, ya. Yang kedua, kita tidak mendapatkan jaminan. Betul. Jadi ruginya 2 kali, Pak. Rugi 2 kali. Kalau dia menggantung kemudian bisa dibuktikan bahwa dia membayar tarif, tetap dalam lindungan kita. Jadi sahnya ketika dia membayar tarif. Karena di dalam tarif ada premi jasara harja. Tapi perilaku menggantung itu tetap tidak boleh harusnya. Karena prinsip kecelakaan itu terjadi karena dimulai dengan sebuah pelanggaran. Jadi menurut mitigasi risikonya bahwa terjadinya kecelakaan karena faktor pelanggaran. Didahului dengan sebuah pelanggaran. Termasuk di dalamnya menggantung tadi. Karena dia udah melanggar. Ada kursi di dalam, dia menggantung di luar. Jadi termasuk pelanggaran sehingga faktor kecelakaan itu terjadi. Pak, ini juga ada pertanyaan nih. Apakah korban tabrak lari mendapatkan santunan dari jasara harja? Ya, baik. Jadi
kembali kepada bunyi undang-undang tadi bahwa orang di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Kasus tabrak lari menjadi konsen tersendiri. Sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa ada kendaraan yang menimbulkan kecelakaan, maka dia memenuhi unsur-unsur pasal tadi. Berarti pembuktiannya di kepolisian ya? Nanti dari isi laporan polisi, kemudian kita nanti menindaklanjuti dengan survei. Benar nggak dilihat dari kerusakan-kerusakan kendaraannya maupun investigasinya ya, luka-luka yang dialami oleh korban. Nanti dari dasar survei itulah kita bisa pastikan apakah ini tabrak lari atau dia kecelakaan sendiri. Tunggal itu ya. Gitu. Berarti kalau dia memenuhi unsur tabrak lari, itu mendapat jaminan jadi jasara harja. Ya, bukan karena tabrak larinya, tapi karena pasal tadi. Oke. Bahwa dia berada di luar tapi bahasa sederhananya seperti itu ya. Ya, kalau dia bisa dibuktikan bahwa tabrak lari, ya itu dalam jaminan. Dan penyebabnya adalah kendaraan. Oke. Nah Pak, ini juga jadi pertanyaan nih. Faktor kecelakaan itu kan bisa bermacam-macam. Ya. Nah, bisa jadi kelalaian manusia, bisa dari faktor alam, benar. Mungkin juga bisa dari faktor misalnya jalan rusak atau bagaimana. Ya. Nah, misalnya kalau seseorang itu membayar premi karena faktor jalan itu rusak dan dia mengalami suatu kecelakaan, itu bagaimana Pak? Itu termasuk tunggal atau bagaimana? Ya, di dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu dalam pasal 13 diatur pengecualian dari undang-undang itu. Termasuk kan di dalam karena kecelakaan tunggal kan ada beberapa faktor yang tadi saya sebut, mungkin bisa karena pengaruh narkoba dan sebagainya. Tapi ini karena faktor jalan yang rusak ini. Ya. Nah. Ini yang di dalam undang-undang sering disebut sebagai force majeure. Keadaan luar biasa ya. Keadaan luar biasa ya. Jadi ini tidak di dalam pasal 13 tadi, ini tidak dalam jaminan, merupakan pengecualian dari undang-undang itu, sehingga tidak dalam jaminan. Yang ada ketika dalam pasal 4 undang-undang itu, dia berada di luar kendaraan penyebab. Jadi sungguh-sungguh harusnya dilihat penyebabnya adalah kendaraan, bukan faktor lain. Ya. Jadi kalau bencana alam, gempa bumi, kalau jalan yang rusak tidak dalam jaminan jasara harja. Oke. Yang jasara harja jamin hanya karena diakibatkan oleh kendaraan yang sudah membayar preminya di Samsat tadi. Oke, siap, luar biasa. Nah, kalau menurut data dari PT Jasa Raja sendiri, kasus laka lantas apa yang umum dan yang sering terjadi? Apakah itu dari motor atau bagaimana? Benar. Jadi ini memang sebetulnya kalau kewenangan ada di polisi ya, harus menjelaskan ini. Tapi karena data menurut kita ya tidak kemudian menafikan peran dari polisi, tapi yang kita lihat jumlah santunan yang kami bayar memang lebih banyak penyebabnya adalah kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2. Ya, jadi marilah berhati-hati supaya tidak mengalami kecelakaan. Ya. Karena ketika kita mengendara itu kita harus punya prinsip keselamatan itu nomor 1, Pak ya. Keselamatan nomor 1. Karena kalau sudah terjadi dua hal kecelakaan, itu ruginya banyak, Pak. Ya, Pak. Keluarga, pekerjaan, melebet kemana-mana. Betul. Jadi ya saya menambahkan bahwa benar sekali kecelakaan ini tidak pernah kita duga. Tapi dari beberapa pengamatan kita, banyak kali kecelakaan ini terjadi terhadap orang-orang yang menjadi produktif. Masa depan keluarga, tulang punggung keluarga. Anak-anak sekolah yang diharapkan nanti bisa menyelesaikan pendidikan, kemudian bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Mereka-mereka lah yang mengalami risiko. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi pemiskinan. Jadi dari total kejadian itu hampir 60% itu terjadi pada orang-orang yang masuk dalam kategori usia produktif. Ya, Jadi dia masih diharapkan oleh keluarga, tetapi karena berbagai faktor dia mengalami risiko. Dan ketika mengalami risiko, baik itu luka-luka, kemudian mengalami cacat, ataupun meninggal, 47%-nya menjadi miskin. Jadi salah satu kontribusi terhadap kemiskinan adalah faktor kecelakaan.
Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan lebih hati-hati di jalan. Karena data kita memang kecelakaan cukup tinggi. Di wilayah Jasa Raja perwakilan Singkawang membawahi 3 wilayah. Sing bebas ya. Sing bebas. Jadi Singkawang, Bengkayang dan Sambas. Tertinggi memang ada di wilayah Sambas. Di daerah Sambas? Daerah Sambas, kontribusi kecelakaan atau kontribusi terhadap jumlah santunan yang kita bayar itu paling banyak. Oke. Nah, berarti menarik ini Pak. Di kesempatan ini mungkin saya sifatnya mengulang. Jadi kehati-hatian dan waspada mengendarai kendaraan bermotor itu sangat penting. Benar. Siapa tahu Anda di masa produktif menjadi tulang punggung keluarga dan Anda harus mengalami itu. Harus mengalami risiko. Itu bisa menjadi pintu memasuki kemiskinan. Ya, dan itu harus dihindari. Ya, ini luar biasa. Ini perlu diulang Pak supaya diingat terus. Kita membantu program pemerintah. Betul, siap. Paling inti kan dia masih dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga hanya karena kurang hati-hatinya. Ya, karena kemudian, kan dia berpergian karena untuk mencari rezeki. Betul. Tapi harus mengalami 1-2 resiko. Benar. Fatal Pak ya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kecelakaan dimulai dari pelanggaran. Ya, siap. Nah Pak, kita berbicara tadi faktor terjadinya kecelakaan. Misalnya nih, ini kan hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau ada yang mengalami kecelakaan dan dia dijamin oleh Jasa Raja, bagaimana mereka harus mengurusnya, Pak? Nah, ini baik. Pak ya. Ini bagus nih. Nah, jadi baik kan mitra Ayo Bongkar yang berbahagia. Ini perlu diketahui dan seandainya kalau sudah tahu mohon diinformasikan. Mungkin ada tetangga, keluarga atau kenalan yang mengalami musibah kecelakaan. Paling tidak nanti di-share, disampaikan, ditularkan. Ditularkan ya, setuju. Jadi ada sebuah peristiwa kecelakaan. Tetapi yang membenarkan peristiwa itu terjadi adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Dalam hal ini kepolisian. Ya. Sehingga kalaupun masyarakat menemukan ada kecelakaan atau keluarganya sendiri yang mengalami atau mitra Ayo Bongkar sendiri yang mengalami, segera lapor ke polisi. Nanti polisi akan berproses sesuai proses verbal yang berjalan di polisi. Kemudian nanti dalam proses itu akan ada yang disebut laporan polisi. Ya. Laporan polisi ini akan dipakai oleh kami dari Jasa Raja sebagai dasar untuk memproses jaminan-jaminan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat terkait hak-haknya tadi. Setelah mengurus di polisi, nanti biarlah Jasa Raja yang bertindak. Jasa Raja akan menjemput bola kepada ahli waris. Seandainya keluarganya mengalami risiko dan meninggal dunia, maka kami yang akan mendatangi rumah ahli warisnya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kalaupun nanti dia mengalami risiko luka-luka, kalau sudah dilaporkan ke polisi, kamilah yang akan berhubungan dengan rumah sakit tempat korban dirawat. Nanti setelah laporan polisi, kami akan menerbitkan surat jaminan atau garansi letter untuk memberikan jaminan kepada rumah sakit. Sehingga nanti korban biasanya tuh mengalami sakitnya bertambah atau luka yang dideritanya bertambah bukan karena memikirkan tentang penyakitnya atau sakit yang dialami, tapi siapa yang menanggung biayanya. Tapi dengan melapor polisi, maka dia tidak perlu memikirkan itu lagi. Kami akan memberikan surat jaminan ke rumah sakit dan dia hanya memikirkan proses penyembuhannya. Sesederhana itu. Kemudian nanti kalau dia mengalami cacat tetap pun nanti ada keterangan dari dokter yang membenarkan bahwa dia mengalami cacat tetap. Kemudian kita bisa memberikan kepada dia santunan cacat tetap sesuai cacat yang dialami. Berarti untuk mengurusnya harus ada laporan polisi. Tapi biasa kenyataan di lapangan nih Pak, contohnya kan tidak semua kasus laka bisa dikeluarkan laporan polisi. Betul. Ada yang diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Nah,
Berarti kalau untuk mengurus jasa raja, dasarnya kuncinya harus ada laporan polisi. Pak, ini saya mau cerita sedikit, Pak. Siap. Ini kebetulan pengalaman pribadi. Oh iya. Ini menarik. Mudah-mudahan tidak menjadi beban kita nanti. Nggak, ini sesuatu yang bagus dan ini memang pengalaman pribadi saya. Siap. Nah, saya harus mengapresiasi jasa raja juga. Dan disitulah saya mengenal Rofi, Pak. Oh, iya. Nah, ini testimoni. Ini ya, betul. Karena kita sudah, karena saya lupa tahunnya 2019. Jadi waktu itu mama mertua saya mengalami laka. Ya. Nah, kebetulan singkat cerita itu ada pembuktiannya, ada CCTV-nya bahwa benar yang terjadi kesalahan tuh yang menabrak itu. Karena sudah di polisi kan. Nah, cuman waktu itu kita mau selesaikan secara kekeluargaan. Nah, tapi si pengendara ini, pelaku lah kita sebut ya, mempunyai keterbatasan ekonomi. Nah, di satu sisi biaya pengobatan ini lumayan besar. Nah, kita kan mencoba mencari solusi nih, Pak. Betul. Gimana bisa terselesaikan ini? Memang di satu sisi kita tidak ingin ada laporan polisi, tapi di satu sisi kita mempertimbangkan biaya pengobatannya. Itu dilema, Pak. Betul. Nah, singkat cerita, memang karena ketidakmampuan ekonomi itu, nah, yang pelaku itu, pengendara itu bersedia diberikan laporan polisi. Nah, dasar itulah saya bawa ke Jasa Raja. Dan di situ saya bertemu dengan Rofi. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita dilayani luar biasa baik. Nah, cuman mungkin masih ada yang menjadi pertanyaan. Karena kan di sana kan biayanya cukup besar tadi saya bilangnya. Di polisi. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Kan Jasa Raja kan ada batas, ada limit penanggungannya. Benar. Nah, setelah batas limit itu, apakah ada penanggungan lain lagi, Pak? Ya, ini yang dialami waktu itu. Luka-luka saja. Ya. Oke, saya lanjutkan aja ceritanya ya. Nah, kan limitnya, saya lupa limitnya berapa, kalau nggak salah 25 juta. 20 atau 25, saya lupa ya. Nah, ini yang luar biasa bagusnya, ternyata limit dari Jasa Raja itu udah selesai, kita bisa di backup sama BPJS. Betul. Jadi baik, Bang. Kebetulan kita ini udah untuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami risiko. Kita juga menggagas kerjasama dengan mitra-mitra terkait, termasuk BPJS. Jadi jaminan yang diberikan untuk korban luka-luka maksimal 20 juta. 20 juta. Ya. 20 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017. Kenapa ada batasannya? Karena Jasa Raja hanya memberikan perlindungan dasar. Sehingga perlindungan dasar sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan itu 20 juta. Kita berharap seperti testimoni tadi, ada jaminan lainnya. Nah, karena ketika kerjasama dengan mitra ini, kita juga minta sehingga kita menjadi pembayar pertama, first buyer-nya. Jadi ketika kita sudah membayar, baru pihak lain melanjutkan proses pembayarannya. Jadi kejadian yang dialami atau testimoni itu benar, bahwa harus Jasa Raja membayar duluan sesuai dengan limitnya, sampai dengan selesai 20 baru di take over oleh mitranya. Dalam hal ini jaminan yang diperoleh oleh pasien atau korban. Apakah dia punya BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan, atau dia menjadi peserta Taspen. Kita udah kerjasama. Mitra yang lain. Kalaupun dia punya asuransi lain, kita tetap jalin kerjasama. Jadi kami dulu yang menjamin, setelah itu baru keuangan atau jaminan yang lain tadi. Nah, ini yang mau saya sampaikan begini. Jadi misalnya teman-teman di luar masyarakat misalnya mengalami hal yang sama seperti saya, sebenarnya tidak usah bingung, Pak ya. Kalau selagi premi yang kita bayar itu aktif. Jadi kembali lagi sedia payung sebelum hujan itu. Sangat penting, Pak ya. Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pepatah nenek kita yang dulu. Betul. Pak, kita tahu sekarang di era digital yang lebih dikenal dengan 4.0. Siap. Nah,
dalam layanannya kepada masyarakat, apakah Jasa Raharja juga melakukan inovasi di era digital ini? Betul. Jadi kami juga berusaha untuk mengupdate perkembangan teknologi informasi. Jadi Jasa Raharja sampai hari ini sudah menyediakan aplikasi JRku. Di dalam aplikasi itu kita bisa melaporkan kalau ada kasus kecelakaan atau melihat di mana daerah-daerah rawan kecelakaan. Terus misalnya mau melihat apakah kendaraan saya sudah membayar pajak atau belum, bisa di situ. Termasuk di dalamnya kalau mengajukan santunan, bisa juga mengajukan online. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini akan kami kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke, berarti jawabannya PT Jasa Raharja hadir juga di inovasi digital. Benar. Dalam bentuk aplikasinya JRku. Berarti kalau Jasa Raharja saya gitu ya Pak ya? Ya benar. Jadi bagi mitra Ayo Bongkar, mari download aplikasinya. Oke, ya pertanyaan selanjutnya. Itu JRku bisa di-download di Play Store ya. Dan apa aja? Selain Play Store, kalau App Store bisa? Harusnya bisa. App Store bisa sudah. Ya. Nah, setelah kita download, tadi yang disebutkan Bapak, fiturnya bisa melihat apa nih, pengajuan, melaporkan kasus kecelakaan, melihat masa berlaku SNK, atau bagi kendaraan umum ada pembayaran premi asuransinya per bulan itu. Kemudian bisa melihat daerah-daerah rawan kecelakaan, maupun termasuk mengajukan santunan lewat aplikasi. Santunan secara online juga bisa diajukan. Jadi saya lagi membayangkan nih, misalnya saya lagi di rumah sakit, saya nggak usah ke kantor, bisa gitu. Nanti kami yang akan, setelah sudah ada itu, kami akan membantu menginformasikan ke kepolisian atau dari keluarga korban lah sendiri yang melaporkan ke kepolisian. Atau misalnya dapat informasi dari aplikasi itu, kami yang akan bertindak. Siap. Berarti luar biasa inovasinya Pak. Ya kami, kalau bisa masyarakat berada di satu tempat, tapi udah Jasa Raharja yang akan mobile ke sana kemarin. Jadi lebih sifatnya Jasa Raharja menjemput bola Pak ya? Menjemput bola. Nah Pak, sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan Jasa Raharja dalam mensosialisasikan Jasa Raharja ini ke masyarakat? Ya. Jadi kita juga sadar bahwa terkait peran, fungsi dan tugas Jasa Raharja ini dengan keterbatasan, ada gap-gap informasi, sehingga perlu ada satu program khusus untuk bisa menularkan informasi ini kepada masyarakat. Sehingga kami dari pendekatan kehumasan melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat, baik pada saat pembayaran santunan ataupun ketika berkunjung ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas, kepada forum-forum tertentu, kami selalu memberikan informasi ini, sehingga kita berharap jangan sampai ada hak masyarakat yang tidak tersampaikan hanya karena kurangnya informasi. Padahal kita hidup sekarang di era informasi. Tsunami informasi. Termasuk hari ini salah satu cara ini kita juga menyebarkan informasi tentang Jasa Raharja. Pak, sampai bulan November ya. Sudah bulan November tahun 2022. Nah, kira-kira berapa besar santunan yang sudah diserahkan Jasa Raharja kepada di Karbar maksud saya? Siap. Jadi kebetulan wilayah kerja kita ini hanya wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sing Bebas itu ya? Sing Bebas. Nah. Dari data yang ada, kami baru bisa sajikan sampai dengan September itu sudah 6,5 M. Sampai di bulan September. Sudah 6 M. 6,5 M. 6,5 M. Dari yang kita siapkan anggaran itu ya hanya sebesar itu. Sehingga dari realisasi pembayarannya sudah 100%. Jadi termasuk kita ini perwakilan yang rugi. Karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Karena dari sisi biaya kita sudah 100%, tapi dari segi pendapatan kita masih di bawah itu. Sehingga masyarakat tidak harus berpikir ke sana karena kita ini ada subsidi silang.
Jadi nanti dari cabang Kalbar secara keseluruhan atau cabang-cabang lain nanti akan mensubsidi kita untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Jadi masyarakat haknya tetap tersampaikan. Walaupun di sini kita menganggap bahwa pendapatan kita tidak seimbang dengan biaya yang kita keluarkan. Karena kan hitungan bisnis rugi. Tapi kan ini kan perusahaan negara ditanggung. Kita hanya berbicara tadi hak dan kewajiban. Nah, Pak, kalau target dan harapan PT Jasa Raharja secara nasional atau khusus yang di Singkawang apa, Pak? Kami berharap masyarakat bisa lebih hati-hati di jalan, sehingga risiko-risiko yang terjadi di jalan bisa terhindar. Paling tidak menimbulkan angka kemiskinan baru. Karena kalau tulang punggung keluarga, masa depan keluarga ini terhindar dari kecelakaan, maka ekonomi keluarga akan terjaga. Sehingga kontribusi terhadap kemiskinan akan berkurang. Sehingga kalau masyarakat sudah sadar dan sudah berbudaya lalu lintas, kita yakin bahwa angka kecelakaan akan menurun dan tujuan pemerintah bisa berhasil. Oke. Nah, Pak, kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Siap. Di bulan Desember dan nanti akan masuk di tahun yang baru. Siap. Di situ ada 2 event besar. Natal dan Tahun Baru. Nataru ya. Nah, di situ kan otomatis mobilitas di jalan raya kan pasti berkembang makin tinggi. Ya. Nah, adakah himbauan untuk pengguna kendaraan bermotor? Oke, siap. Jadi baik, dari kami berharap masyarakat bisa hati-hati di jalan. Minimal sarana-sarana keselamatan yang dipersyaratkan selalu dilengkapi. Baik itu helm, SIM, STNK, ataupun kalau dia di atas kendaraan pribadi harus menggunakan sabuk pengaman. Ya. Jadi dia terhindar dari risiko-risiko kecelakaan. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, sehingga pemerintah mengadakan rambu-rambu itu tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau masyarakat sudah sadar akan keselamatan, maka saya yakin kecelakaan itu akan menurun atau tidak terjadi sama sekali. Harapan kita sih tidak terjadi, Pak. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah zero accident. Jadi kecelakaannya menjadi 0, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan baik, bisa mencapai target-target keluarga, untuk bisa mencapai masa depan dengan baik. Mari kita ikuti budaya berlalu lintas yang baik. Siap, luar biasa. Terakhir, Pak. Siap. Ada yang menarik perhatian saya di baju Bapak tuh. Ya. Ada pin akhlak. Ya. Apa itu, Pak? Boleh jelasin, Pak? Ya, jadi ini adalah core bisnis kita ya. Jadi namanya ini digunakan di BUMN. Oh ya, jadi, biasa kalau kita lihat di media, ya, bos kita, Menteri Pak Erik sering menyebut itu ya. Betul. Jadi ini budaya perusahaan kita. Jadi akhlak, amanah, kompeten, loyal, harmonis, dan adaptif. Semua ada di situ. Jadi kita berharap dalam keseharian kita tergambar, tidak hanya ditempel di dada, tetapi menjadi budaya, menjadi darah daging kita. Dan ini kita terapkan dalam prinsip-prinsip pelayanan kita kepada masyarakat. Ya. Jadi dengan ini, kalau lihat ada orang JR yang tidak mewarnai ini, maka tolong disampaikan ke kami. Karena kami harus mencerminkan budaya akhlak sebagaimana sudah disyaratkan, diharapkan oleh Kementerian BUMN maupun secara khusus di Jasa Raharja. Ya. Luar biasa. Saya berharap pemirsa atau penonton teman-teman Bongkar juga berakhlak, Pak, dalam berkendaraan di jalan raya. Benar. Karena dengan berakhlak pasti terhindar dari kecelakaan. Oke. Terima kasih Pak Immanuel Bandi sudah hadir di studio Bongkar, sudah berbagi pengetahuan, informasi kepada teman-teman pemirsa Bongkar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, Pak. Siap. Dan poinnya tetap berhati-hati di jalan raya. Benar. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Salam banyak. sehat dan tetap semangat. Salam buat pemirsa Ayo Bongkar. Semoga podcast ini makin jaya dan lebih berkembang. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pamit undur. Ya.